Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adai ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah hafizakumullah, insyaallah di kesempatan sore ini kita akan membahas yaitu kitab fikih ibadah. Di pembahasan berikutnya setelah pembahasan ahkamul haid, yaitu membahas tentang ahkamul ghusli, yaitu hukum-hukum seputar mandi. Jamaah yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, sudah menjadi kebutuhan manusia, yaitu tidak terlepas dari bersuci, mandi. Dan kebutuhan ini kemudian syariat memberikan perbedaan mana mandi biasa dan mana mandi yang bagian ibadah. Kebiasaan seorang mukmin, rutinitasnya tidak saja terbatas hanya kepada melepaskan rasa lelah dengan mandi menjadi segar, tapi juga setiap aktivitas dari kegiatan khususnya mandi itu menjadi ibadah. Bagaimana hal itu menjadi ibadah? Ketika dilandasi dengan ilmu. Dengan ilmulah kemudian ibadah seseorang itu menjadi benar. Dengan ilmulah kemudian akidah seseorang itu menjadi lurus. Dengan ilmulah kemudian akhlak, perilaku seseorang itu menjadi mulia. Terkait dengan pembahasan tentang mandi, al-ghuslu, selain juga Islam mensyariatkan untuk mensucikan jiwa, Islam juga mensyariatkan untuk mensucikan jasad. Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Selalu yang menjadi tujuan utama syariat ini adalah bagaimana membersihkan jiwa, membersihkan hati kita. Karena orang tersibukkan dengan membersihkan jasadnya dengan di istilah luluran, membersihkan wajahnya dengan istilah apa? Kalau wajah, maskeran. Nah, itulah baju. Selalu orang ingin tampil dengan sesuatu yang berbeda. Padahal yang mesti kita perbaiki adalah hati kita lebih dulu.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat tampang jasad, tapi lihatnya hati. Hati itu setelahnya disebutkan wa a'malikum. Karena dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ittiba, maka amalannya itu akan diterima. Tapi tidak menuntut kemungkinan Islam pun juga menuntut pelakunya untuk membersihkan raga. Karena itu jamaah, Rasul itu pakaiannya berapa sih? Rasul pakaiannya berapa? Sedikit. Tapi kalau dipakai untuk ibadah, bau wanginya Rasul itu sudah tercium oleh para sahabat. Jadi kalau di masjid itu banyak kelanongan sahabat yang menggunakan parfum dan lain sebagainya, maka sahabat tahu baunya parfum yang digunakan oleh Rasulullah. Jadi ini bukan masalah kaya atau miskin, tapi masalah kecintaan untuk membersihkan raga. Sehingga dari mandi ini ada yang menjadi kebiasaan, sudah menjadi fitrahnya orang itu mandi. Ada juga syariat untuk menuntut. Kebiasaan ataupun juga itu ibadah, kita dua-duanya ingin menjadi pahala. Mandi, antum sehari mandi berapa kali? Kalau Cipanas diijmalkan ya sekali lah, pagi doang, karena sore itu keringat udah hilang. Betul. Kalau Cianjur mungkin 2 kali, pagi sore. Itu ini biasaan. Tapi bagaimana itu kemudian menjadi ibadah? Ada dengan ilmu, yang belajar. Jadi seorang itu tidak akan ada habisnya untuk belajar. Ya, bab al-ghuslu ini saja saya ambil dari beberapa kitab. Ada Fikih Muyassar, kemudian juga dari kitab Bulughul Maram, ya, dari kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Imam Asy-Syafi'i, juga dari kitab Fathul Mu'in, dan banyak lagi. Dari satu buku ke buku lain itu penulis berbeda-beda, ada tambahan, ada yang tidak dibahas dan lain sebagainya. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Contoh misalnya sekarang masalah mandi. Mandi kata para ulama, ya, yang dimaksud adalah isti'malul ma'in tahurin fi jami'il badan ala wajhil makhsusin bisyurutin wa arkanin. Itu kalau kaitan dengan ibadah. Jadi mandi dalam istilah ibadah adalah menggunakan air yang suci untuk mandi dengan tujuan khusus, syarat dan rukun yang khusus. Jadi ada disifati dengan ma'in tahurin, dengan air yang suci. Mandi dengan air yang kotor boleh apa tidak? Boleh. Mandi dengan air yang najis, ada unsur najisnya. Kalau sekedar untuk menghilangkan keringat supaya segar, bisa saja. Tapi kaitannya dengan ibadah, media yang digunakan dari air itu adalah isti'malu ma'in tahurin, menggunakan air yang suci. Kenapa? Karena kita untuk bukan sekedar untuk menghilangkan, ya, keringat, tapi juga liraf'il hadath, untuk menghilangkan hadas yang melekat pada diri kita.
Karena itu kata penulis, biwajhin makhsus, ada tujuan secara khusus, niat khusus, ada syaratnya, ada rukunnya. Ya. Di antara sebab-sebab misalnya bisyartin wa arkanin makhsus, orang itu kemudian ada syarat, ada rukun yang mesti diperhatikan, ya, yang mesti diperhatikan. Biwajhin khusus ini apa? Contoh misalnya khurujul mani, khuruj al-mani, keluar sperma. Lah keluar sperma, kenapa harus mandi? Keluar kentut nggak mandi? Kenapa keluar sperma harus mandi? Keluar kentut nggak mandi. Jadi ketika ada pensyariatan secara agama, itu pasti meringankan. Syariat ini datang meringankan. Ya, coba sekarang misalnya, berapa seringkah seseorang itu keluar sperma dengan keluar air kencing pada di lubang yang sama? Banyakan mana? Antum bisa bayangkan kalau syarat mandi itu setiap kencing. Ripuh jelema beser. KWC mandi kulimis, balik deui kulimis deui. Ya, jadi syariat itu diperintahkan selalu memberikan keringanan. Nah, di sini ketika Allah menggunakan wa in kuntum junuban fatahharu, wa in kuntum junuban fatahharu, Allah menggunakan kata junub, hal, situasi, kondisi junub. Di antara junubnya seseorang itu apa? Keluar sperma. Wa in kuntum junuban fatahharu ayat hendaknya mereka apa? Membersihkan, mandi. Itu nas dari Al-Quran, diistilahkan dengan junub, keluar mandi, ya, tetapi keluar air kencing tidak digunakan dengan apa? Junub. Hadath, ya, tapi hadath asghar. Keluar mani hadath akbar. Tapi Allah menggunakan kata junuban, fatahharu, ada sucikan, yaitu dengan mandi ketika apa? Keluar sperma. Adapun dalam hadis misalnya yang mengharuskan seseorang itu keluar sperma, ya, adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan innamal ma'u minal ma'i. Innamal ma'u minal ma'i. Ma'un itu apa? Air. Kalau diterjemahkan, sesungguhnya air dari air. Maksudnya apa nih? Innamal ma'u minal ma'i. Maksudnya wajibnya seseorang itu mandi karena apa? Karena keluar apa? Keluar air. Keluar air ini kan banyak. Innamal ma'u minal ma'i. Ya, al-ma'u di sini yang pertama mandinya al-ghuslu, mandi. Sesungguhnya mandi karena keluar air. Air apa? Air keringat, ingusan, apalagi kencing. Di sini pentingnya kita ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Para sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tahu yang dimaksud dengan innamal ma'u, yang pertama al-ghuslu, mandi. Minal ma'i, ma'i yang dimaksud adalah al-mani. Jadi kalau dia belajar terjemah, sesungguhnya air itu dari air. Iya, air dari air, masa dari tanah. Ada yang terjemahkan lebih bagus lagi misalnya. Innamal ma'u minal ma'i. Sesungguhnya mandi itu ketika keluar air. Kencing, mandi. Beser, mandi terus.
Jadi repot. Nah, dari sini ya teman-teman, kita pentingnya dalam mengambil nas Al-Quran ataupun As-Sunnah, yakini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Tidak bisa dengan akal logika dari kita. Contohnya misalnya Ummu Sulaim mengatakan kepada Rasulullah SAW, Al-mar'u tara fil manamiha ma yarahu rajul. Dalam riwayat lain, Inna Allaha la yastahi minal haq. Sungguhnya Allah tidak malu terhadap kebaikan. Bagaimana jika seorang wanita di dalam tidurnya melihat air sebagaimana laki-laki? Yang dimaksud alma di sini adalah sperma bagi laki-laki, ovum bagi wanita. Apa kata Rasul? Na'am, idza hiya ra'atil ma'. Ya, mandi kalau dia melihat atau mimpi basah. Mimpi basah, anak-anak mimpi basah, air kencing, apakah harus mandi? Tidak. Tapi mimpi basahnya bapaknya akan berbeda. Paham di sini? Jadi yang dimaksud alma di sini adalah keluarnya sperma. Jadi ketika adanya syariat diperintahkan dalam masalah ibadah, itu adanya dalil. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dari ibadah itu terlarang sampai adanya perintah. Jadi keluar mani ya, itu disyariatkan, diperintahkan untuk Untuk mandi. Keluar air kencing tidak disyariatkan untuk mandi. Ini dari mana? Dari syariat kita. Ya, dari Dari agama kita ada pensyariatan seperti itu. Kemudian kata para ulama sekarang, kalau keluar mani, sperma itu, ya, patokannya keluar spermanya atau karena syahwatnya? Apa tadi? Dalam nas disebutkan, ya, keluar sperma. Pertanyaannya sekarang, keluar sperma itu apakah dengan syahwat atau tanpa syahwat pun harus mandi? Bisa dipahami? Ya, kadang ada orang yang capek keluar spermanya. Anak ada pertanyaan, Ustaz, anak kalau capek keluar sperma, ya antum capeknya habis ngapain? Ini kan harus jelas. Anak capeknya kalau ngangkat yang berat, apa yang diangkat? Supaya apa? Karena ibadah. Anak kerja, angkat barang, ini keluar capek sperma, apakah harus mandi? Sedangkan di tempat kerja, siap. Adanya yang benar. Sehingga di sini kata para ulama, yushtaratuna lil ijab al-ghusli lil mani an yakhruja bi syahwatin. Itu karena ada unsur syahwat. Ini ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah mensyaratkan seperti itu. Adapun Imam Syafi'i mengatakan, ya, wujub al-ghusli bi khurujil mani mutlaqan, imma bi syahwatin atau biduni syahwatin. Sing penting kata Imam Syafi'i, keluar mani ada dengan syahwat ataupun tidak harus mandi. Sudah ada gambaran? Ya. Pas kajian tiba-tiba keluar sperma misalnya. Ada tiba-tiba orang seperti itu. Ya. Bisa jadi. Maka di sini mana yang roji antara kedua hal ini jemaah? Kembali kepada para ulama, ini kan ijtihad, istinbatnya. Ya, ketika Rasul mengatakan al-mar'u, sahabat Ummu Sulaim mengatakan al-mar'u tara
fil manamiha ma yara rajul, seorang wanita mimpi. Ini mimpinya mimpi apa? Sampai keluar sperma itu mimpi apa? Mimpi basah, ya hubungan badan. Berarti karena apa? Syahwat. Saya dipahami ini? Jumhur, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Wa in kuntum junuban fattahharu. Ya. Jika di antara kalian dalam kondisi junub, maka wajib atas kalian mandi. Ini pembahasan di ayat surat Al-Maidah ini, ya, ketika membahas hadas kecil, hadas besar, ya, dan itu pembahasan dengan apa, hubungan badan. Sehingga ada yang merajihkan karena syahwat, karena dalil tadi. Ada juga yang mengatakan tanpa dengan syahwat seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan mau dengan syahwat ataupun dengan tidak dengan syahwat maka wajib mandi. Adapun Hanabilah, Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan harus dengan syahwat. Jadi saya pilih yang mana? Pilih dengan yang mana antum? Ya kalau udah ada salafnya antum pilih yang silahkan yang mana saja. Yang salah adalah opsi yang ketiga, ngesmah keluar mandi sperma, ente mandi. Ini yang salah. Baik, berikutnya jamaah. Yang kedua yang mewajibkan mandi. Yang kedua yaitu iltiqa khitanain. Yaitu maksudnya iltiqa khitanain, hubungan badan. Nanti antum akan tahu bagaimana kuatnya istinbat Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Dalam hadis disebutkan idza jalasa baina syu'abihal arba'. Ini yang jomblo belum paham ini. Dan diterjemahkan juga susah dijelaskan. Tsumma jahadaha faqad wajibal ghusla. Kalau ya hubungan badan gitu. Hubungan badan. Kalau hubungan badan antara suami istri artinya iltiqa khitanain, maka wajib atasnya mandi. Wa illam yanzil, sekalipun tidak keluar mani. Sekalipun tidak keluar mani. Dengan kasus yang pertama khurujul mani, dengan yang kedua ini, coba perhatikan kekuatan istinbatnya Imam Asy-Syafi'i. Hadis ini mengatakan wa illam yanzil atau wajibal ghusl, wajib atasnya untuk mandi, ya. Maka kalau apa? Kalau sudah bertemu, sudah hubungan badan, tidak sampai keluar, maka tidak ada apa? Maka wajib baginya apa? Untuk mandi junub. Sekalipun tidak apa? Tidak keluar sperma. Karena di sini Rasulullah SAW menyampaikan idza jalasa baina syu'abihal arba'. Dalam riwayat Muslim wa in lam yanzil, sekalipun tidak keluar. Ya. Kan ada kadang orang hubungan badan tidak sampai keluar, imma karena kelelahan, tertidur. Ya, sehingga apa? Tidak sempat keluar klimaksnya, maka wajib dia apa? Untuk mandi. Ini tidak perlu dijelaskan ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dijelaskan, yaitu hasyafah namanya itu. Hasyafah itu apa? Ya, minimal helm lah. Agak susah juga dijelasannya.
Tapi yang sudah nikah tahu lah. Itu artinya yang wajib mandi setelah keluar sperma, yang kedua adalah karena apa? Hubungan badan, sekalipun tidak apa? Tidak keluar. Lalu bagaimana kalau iltiqa khitanainin ini ada penghalang? Nggak sampai keluar itu karena ada penghalang. Pakai kondom misalnya. Jadi nggak langsung bersentuhan. Karena kalau pakai tisu nggak mungkin. Pakai apa? Alat. Ya. Karena di dalam hadisnya idza jalasa baina syu'abihal arba, artinya hubungan badan. Apakah hubungan badan itu bil hail atau bidunil hail? Kan sekarangnya zamannya udah canggih ya tuh. Dulu mungkin nggak kepikir, tapi memang kawaidnya sudah ada. Sehingga dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat. Dalilnya sama tapi selisih pendapat. Yang pertama mengatakan yusyaratu an yakuna dzalika bila hail wa in kana hunaka hailun fala yasluqu alaihi masul khitan. Walidzalika la yajibul ghusla. Yang pertama ini harus bersentuhan langsung. Ya. Harus bersentuhan langsung. Sehingga kalau ada penghalang maka tidak mewajibkan mandi. Yang kedua, mau ada penghalang ataupun tidak, karena kalimat summa jahada wal juhdu yahsulu walau al hail. Maka di sini Summa jahada di sini kata para ulama wal juhdu yahsul walau mal hail. Jadi ada yang mengatakan summa jahada ini mengharuskan adanya mandi itu kalau nggak ada penghalang. Yang lain mengatakan ada penghalang atau tidak maka harus apa? Harus mandi. Ada yang ketiga mengatakan bi tafsil itu harus dirinci. Dirincinya bagaimana? Wa in kana raqiqan bihaitsu takmulu bihi ladza wajib al-ghusl. Yaitu kalau tipis penghalangnya itu dan merasakan klimaks bagaimana hubungan badan antara tanpa penghalang ataupun tidak, maka ini wajib mandi. Kalau agak tebal sehingga menghilangkan rasa, maka ini tidak wajib mandi. Puasa jadinya gimana? Lah, minta repot mah mandi, we. Simpel. Maksudnya ada gambaran dari para ulama itu, para ulama sudah menjelaskan detail. Ada sebutkan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, agar kita tahu bagaimana ranahnya para ulama dalam mengambil istinbat dari satu dalil yang sama tapi beda apa? Beda pendapat. Yang ketiga disebabkan karena haid dan nifas. Haid dan nifas. Jelas Rasulullah SAW juga dalam hadis itu Fatimah bintu Abi Hubaysh mengatakan kepada Rasulullah SAW kepadanya, idza aqbalatil haidu fada'is sholata. Kalau kamu haid tinggalkan sholat. Wa idza adbarati faghsili anki dam wa sholli. Nah, di sini. Kalau sudah selesai, mandilah kamu, ya. Lalu apa? Sholat. Juga dalam Al-Quran misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222
wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Di sini fa idza tatahharna, kalau sudah suci. Kita sudah bahas. Idza tatahharna di sini memiliki dua makna. Tatahharna ay inqita'i ad-dam, si darah itu berhenti, ya. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka boleh berhubungan badan sebagaimana Allah perintahkan. Ini kemudian menjadi mazhab yang membolehkan hubungan badan sekalipun belum mandi kalau sudah sucian. Kemarin selesai sucian itu tandanya apa? Keluar cairan putih dan apa? Jafaf, kering. Udah kering nih. Malam-malam giliran gitu suami mengatakan, saya madhabnya madhab yang tidak perlu mandi, karena kalaupun mandi nanti juga subuh mandi lagi. Kata istrinya, saya madhabnya madhab mandi dulu. Ustadznya siapa? Kalau ngaji kan enak, masing-masing buka catatan kajiannya. Coba kalau yang nggak ngaji, kumaha aing malah aing salaki. Manja gitu. Ngaji, kalau ngaji kan enak. Ya. Jadi fa idza tatahharna inqita'id dam. Yang kedua, fa idza tatahharna yang dimaksud di sini adalah ay al-ghuslu. Ya, yaitu apa? Mandi dulu baru hubungan badan. Mana yang lebih aman? Ya mandi dulu. Kenapa mandi dulu? Karena sejak awal Allah mengatakan qul huwa adza, bahwa darah haid adalah darah yang kotor. Karena dia darah yang kotor, maka dilarang hubungan badan saat haid. Sekarang kering, ya tentunya masih ada bercak-bercak bekas apa? Darah haid. Sehingga dalam masalah ini para ulama mengatakan ajma'al ulama'u ala wujubil ghusli alal haid wan nufasa, wajib untuk mandi bagi yang haid juga yang apa? Yang nifas. Yang keempat al-maut, karena meninggal. Igsiluhu bima'in wasidrin, ya. Rasulullah SAW menyampaikan terhadap jenazah yang hendak dikuburkan, igsiluhu, mandikan dia. Igsiluhu di sini adalah perintah, wal aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Fagsiluhu bima'in wasidrin artinya wajib si mayit itu untuk dimandikan. Juga hadis Ummu Atiyah, ketika salah satu di antara putrinya meninggal, Rasul mengatakan igsilnaha salatan au khamsan au sab'an au aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalik. Mandikan dia 3 kali, 5 kali, atau 7 kali. Maksudnya bukan 7 kali udah kering, dimandiin lagi. Bisa hudang deui mayitna. Aing tiris. Maksudnya bisa dibasuhnya 3 kali. Ya, atau 5 kali, yang penting ganjil. Nanti ikhwan juga harus praktek mandiin jenazah nanti. Ya, sekalipun nanti kita tidak memandikan diri kita ketika meninggal. Ya. Yang kelima, ketika masuk Islam.
ketika masuk Islam. Itu yang wajib. Jadi yang wajib ada 5. Tadi apa yang wajib pertama? Keluar mani. Yang kedua, hubungan badan sekalipun tidak keluar. Yang ketiga, haid dan nifas. Keempat, meninggal. Kelima, masuk Islam. Adapun yang mustahab, yang sunnah, yang pertama, mandi sholat Jumat. Mandi sholat Jumat ini para ulama berselisih pendapat, ada mengatakan wajib. Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin. Nah, kalimatnya wajib. Ya. Wajibun kata Imam Ibnu Hajar ala hadzal hadis annahu bima'na luzumi mutlaqan, senantiasa mandi. Jumatan itu mandi. Dan alangkah baiknya itu menggabungkan antara mandi wajib dengan mandi sunnah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang paling berat bagi laki-laki kecuali setelah melaksanakan sholat Id atau sholat Jumat. Ghudul basar itu. Maka syahwatnya harus apa? Harus diselesaikan dulu. Gak enak kalau libur hari Jumat. Mau Jumatan, ya supaya hukum mandinya wajib, hubungan badan boleh. Ala kulli muhtalimin, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ala kulli muhtalimin, yaitu bagi yang sudah dewasa. Imam Ibnu Hajar mengatakan di sini luzum, bimana luzumi mutlaqan, Rasul tidak pernah meninggalkan mandi sebelum sholat Jumat. Jangan sampai ketika sholat Jumat itu apa? Bau gitu ya. Harus pakai parfum dan seterusnya biar wangi. Yang kedua yang sunnah itu adalah ghuslul idaini, mandi ketika hendak melaksanakan 2 Id. Yang ketiga, ghuslun man ghassala maitan, mandi orang yang telah memandikan mayat. Itu dihukumi sunnah. Masuk Mekah, masuk kota Mekah, mandi itu sunnah. Ketika hendak ihram juga mandi sunnah. Habis pingsan, ya, atau kadang gila sesaat, sadar deui, gila deui, sadar deui, nah itu mesti apa? Mandi. Karena nikmat waras itu alhamdulillah. Itulah mandi-mandi yang disunahkan. Insya Allah nanti kita akan membahas ya syarat dan rukun mandi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.